Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Cici Siti Masito, Neng Widya Stuti, dan Syifa Zakiyah. Kami akan membahas tentang perkembangan pendidikan Islam periode Daulah Fatimiyah dan Ayyubiyah di Mesir. Yang pertama, perkembangan pendidikan Islam periode Daulah Fatimiyah. Sejarah berdirinya dinasti Fatimiyah di Mesir. Dinasti Fatimiyah adalah dinasti Syiah yang berkuasa dari tahun 909 Masehi sampai dengan tahun 1171 Masehi atas dasar legitimasi klaim keturunan Nabi lewat Fatimah dan Ali bin Abi Thalib dari Ismail anak Ja'far Shiddiq, keturunan keenam dari Ali bin Abi Thalib. Ubaidillah al-Mahdi merupakan pelopor yang memiliki andil besar terkait berdirinya dinasti Fatimiyah pada tahun 909 Masehi. Dinasti ini didirikan sebagai tandingan bagi penguasa dunia muslim saat itu yang terpusat di Baghdad, yaitu Bani Abbasiyah. Wilayah kekuasaan dinasti Fatimiyah meliputi Afrika Utara, Mesir, dan Suriah. Berdirinya dinasti Fatimiyah dilatar belakangi oleh melemahnya dinasti Abbasiyah. Dinasti Fatimiyah mengalami puncak kejayaan pada masa kepemimpinan Khalifah Al-Aziz. Kebudayaan Islam berkembang pesat pada masa dinasti ini, ditandai dengan berdirinya Masjid Al-Azhar yang sekarang terkenal dengan nama Universitas Al-Azhar. Masjid ini berfungsi sebagai pusat pengkajian Islam dan ilmu pengetahuan. Dinasti Fatimiyah berakhir setelah Al-Hadid selaku khalifah terakhir dinasti Fatimiyah jatuh sakit. Terjadinya krisis dalam lingkup dinasti, mulai dari konflik internal antar umat Islam, kondisi politik yang tidak stabil telah menghancurkan ekonomi rakyat, dan adanya rongrongan pasukan Salib dan Yerusalem mengancam kota Kairo pada tahun 1167 Masehi telah menambah daftar kekacauan dinasti Fatimiyah. Meskipun kekacauan tersebut dapat diatasi oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1771 Masehi dengan memakzulkan atau menurunkan khalifah terakhir dinasti Fatimiyah, kemudian mendirikan dinasti Ayyubiyah. Adapun lembaga pendidikan Islam pada masa dinasti Fatimiyah di Mesir yaitu masjid dan istana. Pada masa dinasti ini, khalifah selaku pemimpin mengumpulkan para penulis ilmu kedokteran. Ia juga memberikan penghargaan khusus bagi para ilmuwan dan menugaskan mereka menjadi imam di masjid istana. Masjid juga menjadi tempat kumpul ulama fikih, khususnya ulama yang menganut mazhab Syiah Islamiyah, termasuk juga wazir dan hakim. Mereka dikumpulkan oleh khalifah untuk membuat buku tentang mazhab Syiah Islamiyah yang akan diajarkan kepada masyarakat. Kemudian lembaga pendidikan yang kedua ada perpustakaan. Perpustakaan juga memiliki peranan sebagai lembaga pengembangan pendidikan dalam hal penyebaran akidah Syiah di kalangan masyarakat. Perpustakaan yang terbesar yang dimiliki dinasti Fatimiyah dinamakan Dar al-Ulum, yang masih memiliki keterkaitan dengan perpustakaan Baitul Hikmah. Perpustakaan ini didirikan oleh Khalifah Fatimiyah Al-Aziz pada tahun 975 sampai 996 Masehi. Konon berisi tidak kurang dari 100.000 volume, bahkan boleh jadi sebanyak 600.000 jilid buku. Kemudian yang ketiga ada Dar al-Ilm. Jumadil Akhir sekitar tahun 1005 Masehi atas dasar usulan Perdana Menterinya Ya'qub bin Khilis, Khalifah Al-Hakim mendirikan lembaga pendidikan dengan sebutan Jami'ah Ilmiah Akademik atau lembaga riset, seperti akademi-akademi lain yang ada di Baghdad maupun belahan dunia lain. Lembaga ini kemudian diberi nama Dar al-Hikmah. Di lembaga inilah berkumpul para ahli fikih, astronomi, dokter, dan ahli nahwu dan bahasa untuk mengadakan penelitian ilmiah.
Para cendekiawan tersebut belajar Al-Quran, astronomi, tata bahasa, leksikografi, dan ilmu kedokteran, dan lain sebagainya. Sehingga pada tahun 403 Hijriah, Khalifah Al-Hakim mulai mengadakan majelis pertemuan rutin. Adapun kedudukan Al-Azhar dalam pengembangan pendidikan Islam pada masa dinasti Fatimiyah di Mesir. Pada mulanya Al-Azhar adalah sebuah masjid besar Al-Jami yang dibangun oleh Panglima Jauhar Asy-Syikili pada tahun 970 Masehi atas perintah Khalifah Mu'izz Lidinillah Ma'ad Ibnu Al-Masyhur, Khalifah keempat dan dinasti Fatimiyah. Masjid ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh dinasti Fatimiyah dan terletak di tengah kota, daerah yang penuh dengan monumen Islam. Masjid ini dalam bentuknya sekarang terdiri dari beberapa bangunan yang dibangun pada masa-masa berikutnya, seperti Universitas Al-Azhar, asrama pelajar, dan perpustakaan. Universitas Al-Azhar merupakan universitas tertua di dunia yang kegiatan perkuliahannya diadakan sejak tahun 975 Masehi sampai sekarang. Di samping mahasiswanya dari Mesir, hampir 80 negara mempunyai warganya yang belajar di universitas tersebut, dan Indonesia tercatat sekitar 2.800 mahasiswa. Al-Azhar semakin lama semakin terkenal sebagai pusat pengajaran Islam, masjid, universitas, dan kota Kairo oleh dinasti-dinasti berikutnya ditambah dan disempurnakan. Perkembangan dan pembaharuan Universitas Al-Azhar yang sangat menonjol dilakukan oleh Muhammad Abduh, penerus pembaharuan Jamaluddin Al-Afghani. Dibangunlah kampus dan asrama, diantaranya terdapat untuk orang asing yang bangunannya menempel di samping masjid, yang dinamakan ruwak, dan ruwak yang ada terdapat ruwak Jawi yang dihuni oleh mahasiswa dari Asia Tenggara. Sebagai universitas tertua di dunia, Al-Azhar telah banyak menelurkan ulama ternama, diantaranya Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Al-Manfaluti, Yusuf Qaradawi. Begitu juga dengan pakar tafsir kita, yaitu Profesor Dr. Quraish Shihab. Masa keemasan Al-Azhar terjadi pada abad ke-9. Banyak ilmuwan dan ulama Islam bermunculan di Al-Azhar saat itu, seperti Ibnu Khaldun, Al-Farisi, Al-Suyuti, Al-Aini, Al-Khawi, Abdul Latif Al-Baghdadi, Ibnu Khalqan, Al-Maqrizi, dan lainnya yang telah banyak mewariskan turas Arab dan Islam. Selanjutnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Fatimiyah di Mesir. Sumbangsi dinasti Fatimiyah dalam ilmu pengetahuan tidak sebesar sumbang dinasti Abbasiyah di Baghdad dan dinasti Umayyah di Spanyol. Masa ini kurang produktif dalam menghasilkan karya tulis dan ulama besar kecuali dalam jumlah kecil. Sekalipun banyak di antara khalifah dan para wazir menaruh perhatian dan penghormatan kepada ulama, ilmuwan, dan pujangga. Dalam perkembangannya, para ulama mengklasifikasi ilmu pengetahuan di masa dinasti Fatimiyah ke dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan, antara lain yang pertama adalah bahasa dan sastra. Di antara ulama yang terkenal tentang bahasa dan sastra adalah Abu Thahir An-Nahwi, Abu Ya'qub Yusuf bin Ya'qub, Abu Hasan Ali bin Ibrahim yang telah mengarang beberapa buku sastra. Yang kedua yaitu kedokteran. Dinasti Fatimiyah sangat memberikan perhatian yang besar pada ilmu kedokteran. Dinasti ini menempatkan posisi dokter di tempat yang tinggi dengan memberikan upah dan kedudukan yang terhormat. Lazimnya, para dokter ini pula menguasai ilmu filsafat serta bahasa asing, khususnya bahasa Yunani. Tokoh kedokteran yang sangat dikenal pada dinasti Fatimiyah seperti Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Sa'id An-Namimi yang bertempat tinggal di Baitul Maqdis. Ia banyak menimba ilmu di negara lain sehingga memiliki kemampuan untuk meracik obat sendiri. Yang ketiga ada ilmu syair. Syair termasuk bidang pengetahuan yang cukup berkembang pada masa dinasti Fatimiyah.
Para penyair melakukan puji-pujian terhadap khalifah dengan menghina syair-syair ahli sunnah. Dengan pekerjaannya ini, para penyair seperti Ibnu Hani banyak mendapat imbalan dari khalifah yang berkuasa pada masa itu. Para penyair bersama khalifah berusaha untuk menyebarkan doktrin Syiah Ismailiyah yang melalui pantun dan syair. Yang keempat adalah ilmu filsafat. Filsafat merupakan bidang pengetahuan yang berkembang pada masa dinasti Fatimiyah. Tokoh filsafat yang terkenal pada masa dinasti ini disebut dengan Ikhwan al-Safa. Tokoh lain yang juga berkecimpung dalam bidang filsafat diantaranya Abu Hatim al-Razi, Abu Hanifah an-Nu'man al-Maghribi, dan Ja'far bin Mansur al-Yaman. Para tokoh tersebut banyak melahirkan pemikiran dalam bentuk pemikiran filsafat seperti Kitab Al-Buyu dan Kitab Toroh karya Abu Hanifah an-Nu'man al-Maghribi, atau Kitab Ta'wil al-Zakat dan Kitab Al-Jafru al-Aswad karya Ja'far bin Mansur al-Yaman. Dari keempat ilmu tersebut dapat dipahami bahwa perkembangan pengetahuan di masa dinasti Fatimiyah secara keseluruhan sudah berkembang dengan cukup baik sebagai bentuk tindak lanjut dari pengembangan pendidikan yang pernah dilakukan oleh rezim sebelumnya, meskipun ada tendensi mazhab negara yang turut mempengaruhi proses pengembangan pendidikan. Selanjutnya yaitu perkembangan pendidikan Islam periode Daulah Ayyubiyah. Sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah adalah sebuah daulah besar yang berbentuk dinasti atau kerajaan berkuasa di Timur Tengah antara abad ke-12 sampai abad ke-13. Pendiri sekaligus penguasa pertamanya adalah Salahuddin al-Ayyubi dan penguasa terakhirnya adalah Turan Shah. Dinasti ini berdiri menggantikan kekuasaan dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah runtuh ketika kekhalifahan Nur al-Din atau Adid. Ketika Khalifah Nur al-Din meninggal, kekhalifahan digantikan oleh Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Dengan pergantian khalifah tersebut, berganti pula kekhalifahannya dari kekhalifahan dinasti Fatimiyah menjadi kekhalifahan dinasti Ayyubiyah. Pemimpin dinasti Ayyubiyah secara urut yaitu Salahuddin Yusuf al-Ayyubi pada tahun 1169 sampai 1193 Masehi, Al-Aziz pada tahun 1193 sampai 1198 Masehi, Al-Mansur Muhammad pada tahun 1198 sampai 1199 Masehi, Al-Adil pada tahun 1199 sampai 1218 Masehi, Al-Kamil pada tahun 1218 sampai 1238 Masehi, Al-Adil kedua pada tahun 1238 sampai 1240 Masehi, Al-Solih Najm al-Din atau Solih al-Ayyub pada tahun 1240 sampai 1249 Masehi, Turan Shah pada tahun 1250 Masehi, Al-Ashraf Musa pada tahun 1250 sampai 1252 Masehi. Di antara para khalifah tersebut hanya ada 4 khalifah yang terkenal, yaitu Salahuddin Yusuf al-Ayyubi, Al-Adil I, Al-Kamil, dan Salih Ayyub. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai masa kejayaan dinasti Ayyubiyah. Kejayaan ini di masa kekhalifahan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Salahuddin adalah pendiri sekaligus khalifah pertama dinasti Ayyubiyah. Ketika pertama kali ke Mesir dan melihat kepemerintahan di Mesir, ia memiliki 2 ambisi besar. Yang pertama menggantikan Syiah di Mesir dengan Sunni, yang kedua ingin memerangi orang Franka dalam perang suci. Salahuddin al-Ayyubi berambisi besar untuk mendapatkan kedaulatan atas kawasan Muslim Suriah. Di wilayah itulah Nuruddin berkuasa, sehingga sejak saat itu hubungan antar keduanya mulai meruncing. Bertepatan dengan wafatnya Nuruddin pada tahun 1114 Masehi, Salahuddin menyatakan kemerdekaannya di Mesir. Salahuddin secara pribadi meminta Khalifah Abbasiyah untuk melantiknya sebagai penguasa atas wilayah Mesir, Maroko, Nubik, Arab Barat, Palestina, dan Suriah Tengah. Khalifah pun mengabulkan permintaannya, maka diproklamirkanlah dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin al-Ayyubi sebagai pengganti dari dinasti Fatimiyah. Kemenangan yang telah dicapai adalah mengalahkan tentara pasukan perang salib yang telah membawa namanya di kalangan masyhur.
bangsa Eropa. Kemudian menjadi penguasa Arab terpenting yang berhasil menyatukan Mesir, Syria, Mesopotamia, dan Yaman. Kebijakan Salahuddin selanjutnya adalah melancarkan jihad terhadap tentara-tentara Salim. Selanjutnya, kemajuan peradaban pada dinasti Ayyubiyah. Yang pertama di bidang pendidikan dan arsitektur. Penguasa Ayyubiyah telah berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan, ditandai dengan dibangunnya Madrasah Al-Sawhiyah tahun 1239 Masehi sebagai pusat pengajaran 4 madhab hukum dalam sebuah lembaga madrasah. Selama pemerintahannya, masyarakat Hijaz juga bisa merasakan pendidikan di sekolah yang seperti madrasah gagasan Salahuddin. Salahuddin juga membangun 2 rumah sakit di Kairo, sedangkan dalam bidang arsitektur dapat dilihat pada monumen bangsa Arab, bangunan masjid di Beirut yang mirip gereja, serta istana-istana yang dibangun menyerupai gereja. Kedua, di bidang filsafat dan keilmuan. Bukti konkretnya adalah The Art of Bath yang telah diterjemahkan. Karya-karya orang Arab tentang astronomi dan geometri, penerjemahan bidang kedokteran. Di bidang kedokteran telah didirikan sebuah rumah sakit bagi orang yang cacat pikiran. Kemudian di bidang industri, kemajuan di bidang ini dibuktikan dengan dibuatnya kincir oleh seorang Syria yang lebih canggih dibanding buatan orang Barat. Selanjutnya di bidang militer, selain memiliki alat-alat perang seperti kuda, pedang, panah, dan sebagainya, Salahuddin juga memiliki burung elang sebagai kepala burung-burung dalam peperangan. Ia juga membina kekuatan militer yang tangguh dan perekonomian yang bekerja sama dengan penguasa muslim di kawasan lain. Ia juga membangun tembok kota sebagai benteng pertahanan di Kairo dan Bukit Muqattam. Pasukannya juga diperkuat oleh pasukan Barbar, Turki, dan Afrika. Selanjutnya di bidang perdagangan. Pada bidang perdagangan, dinasti ini membawa pengaruh bagi Eropa dan negara-negara yang dikuasainya. Di Eropa terdapat perdagangan agrikultur dan industri. Hal ini menimbulkan perdagangan internasional melalui jalur laut. Sejak saat itu, dunia ekonomi dan perdagangan sudah menggunakan sistem kredit bank. Selanjutnya di bidang ilmu pengetahuan. Para penguasa Ayyubiyah merupakan orang-orang yang terdidik dan mereka mendukung kegiatan belajar mengajar. Madrasah-madrasah dibangun di wilayah Ayyubiyah tidak hanya untuk mendidik siswa, tetapi juga menyebarkan agama Islam Sunni. Mereka juga membangun madrasah-madrasah untuk 4 mazhab Sunni. Sebelum Bani Ayyubiyah berkuasa, tidak ada madrasah yang beraliran Hanbali dan Maliki di Syam, tetapi Bani Ayyubiyah kemudian mendirikan sekolah-sekolah khusus untuk madhab-madhab tersebut. Nah, pada pertengahan abad ke-13, Ibnu Shaddad mendirikan 40 madrasah Syafi'i, 34 madrasah Hanafi, 10 madrasah Hambali, dan 3 madrasah Maliki di Damaskus. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Ayyubiyah. Salahuddin al-Ayyubi berhasil mendirikan 3 buah madrasah di Kairo dan Iskandariyah untuk mengembangkan madhab Sunni. Al-Kamil mendirikan sekolah tinggi Al-Kamiliyah yang sejajar dengan perguruan tinggi lainnya. Ibnu Khalkan menggambarkan bahwa Al-Kamil adalah pecinta ilmu pengetahuan, pelindung para ilmuwan, dan seorang muslim yang bijaksana. Pada masa dinasti Fatimiyah, Al-Azhar didirikan sebagai media penyebar luasan paham Syiah. Pada masa dinasti Ayyubiyah yang menganut madhab Sunni, Al-Azhar berubah menjadi media penyebar luasan madhab Sunni. Perkembangan ilmu pengetahuan ditandai dengan datangnya ulama-ulama masyhur untuk mengajar di Al-Azhar. Nah, ada beberapa ulama tersebut, diantaranya Abdul Latif Al-Baghdadi, ahli ilmu mantik dan bayan, Syekh Abdul Qasim Al-Manfalubi, ahli fikih, Syamsuddin Khalkan, ahli sejarah, Abu Abdullah Al-Qudai, seorang ahli fikih, hadis dan sejarah, Al-Hufi, ahli bahasa, Abu Abdullah Muhammad bin Barokat, ahli nahwu, Hasan bin Khatir Al-Farisi, ahli fikih dan tafsir.
Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.